urusan Buya baik maupun dunia akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang ikut pengajian ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Saya ingin tanya, apa hukumnya curhat kepada orang lain, Buya? Curhat. Karena saya pernah mendengar suatu hadis, entah ini kalau misalkan saya salah mohon maaf ya, Buya, yang bunyinya di mana yaitu barang siapa yang mendapatkan musibah baik badannya maupun hartanya dan kemudian dia memilih untuk tidak menceritakan kepada orang lain, maka Allah akan mengampuni dosanya, Buya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak dilarang mengadu dalam arti usaha. Bahkan usaha itu kalau mengadu dalam arti usaha untuk menyelesaikan permasalahan menjadi sebuah kewajiban. Adapun hadis tentang kesabaran babnya beda. Memang orang diuji dengan sebuah ujian, kemudian dia sabar, itu maknanya sabar. Dia mendapatkan pengampunan dari Allah. Cuman kadang ada orang yang diberi oleh Allah ujian, nggak boleh dong dia diam-diam. Misalnya, na'udzubillah, semoga Allah memberikan kesehatan kepada semuanya. Diuji oleh Allah dengan penyakit. Yang penyakit itu sebetulnya ada obatnya. Dan dokter sudah ngerti obatnya. Cuman ini orang sok menjalankan ilmu sabar. Nggak boleh ngadu. Nggak ngomong ke dokter. Mati. Bunuh diri dia. Pergi ke dokter. Tanya dong ahlinya. Sama. Sebab ilmu sabar itu ada waktunya. Jadi curhat baru dianggap sah adalah kalau kepada orang yang ahli. Termasuk curhat tentang permasalahan kita, itu adalah juga dianggap sah kalau kita kepada ahlinya. Curhat permasalahan kita dengan seseorang sah juga kalau kepada ahlinya dan tujuannya untuk memberikan solusi. Dua syarat, kepada orang ahlinya dan untuk cari solusi. Salah satu syarat ini nggak terpenuhi jadi nggak benar. Curhat kepada orang ahlinya tapi bukan cari solusi, iseng, maka dia juga gunjing. Atau curhat kepada orang, setiap orang ditemui dia cari, ya Allah Pak, nasib banget Pak, saya itu punya istri di rumah begini, habis istrinya diomongin. Dia curhat yang salah, namanya gunjing. Seorang istri juga begitu. Ngomong sama tetangganya terus tentang suaminya. Waduh Pak, Bu, Masya Allah, pagi-pagi sudah piring pecah. Nggak boleh. Tapi kalau seorang ibu yang punya masalah dengan suaminya, dan dia tidak bisa menyelesaikan permasalahannya, dia boleh curhat kepada seseorang dengan dua catatan. Orang itu kita duga bisa menyelesaikan permasalahan, dan kita ngadu memang untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, dan kalau kita ngadu bukan untuk menyelesaikan permasalahan, biasanya apa? Ngumbar kekesalan. Atau pengen cari, pokoknya pengen biar pokoknya plong gitu aja. Kadang-kadang sudahlah, pokoknya saya ngomong sudah plong. Loh, kok ngomong plong atau gunjing kok plong? Tapi kalau punya tujuan untuk menyelesaikan masalah, tidak jadi gunjing. Karena apa? Dialah yang bisa menyelesaikan permasalahan saya. Nah, saya ngadu. Pak, mohon maaf Ustaz, saya mau tanya. Dan dia Ustaz yang mengerti tentang permasalahan. Saya punya masalah dengan istri saya, subhanallah saya ribut terus dengan istri saya. Saya punya istri sifatnya begini-begini Ustaz. Gimana solusinya Ustaz? Ustaz ngasih tip. Enggak sekarang satpam, ketemu satpam di rumah, di kantor sebuah ketemu tukang becak, ngobrol dengan sopir taksi, ngobrol sampai ujung. Sudah begitu bahasanya Pak, tolong Pak jangan kasih tahu siapa Pak, ini Bapak aja yang saya kasih tahu. Jadi kayak gitu bahayanya, orang suka curhat yang ngaco itu selalu ujung-ujungnya jangan kasih tahu siapa-siapa, ini Bapak saja. Jadi paham ya, curhat adalah dibenarkan dalam arti memang kepada orang yang bakal bisa menyelesaikan permasalahannya, bukan asal orang. Yang kedua, dan kita memang punya niat untuk menyelesaikan. Kalau tidak, enggak dibenarkan. Sama, curhat itu bisa saja urusan pribadi kita dengan orang, dan curhat itu juga tentang penyakit kita kepada seorang dokter, ya. Bukan curhat. Orang punya masalah psikologi.
saya tuh kok begini-begini, ngadu kepada seorang psikolog agar diselesaikan. Kita punya masalah, yaitu karena apa? Kepada ahlinya. Masa bertanya tentang hukum asal orang ketemu di pinggir jalan, Pak, sini Pak, saya mau tanya, bagaimana hukumnya zakat begini-begini? Wah, ini kacau. Nggak benar ini, seperti itu ya. Jadi sah-sah saja, tapi dengan catatan, jangan lupa. Anda punya tujuan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian adalah kepada orang yang memang dia diduga mampu menyelesaikannya. Kapan tidak ada itu, bisa masuk bab gunjingan. Dan semoga Allah menjauhkan dari gunjing. Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.